Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan suatu kesukacitaan bagi kami dari tempat yang baik ini dapat menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara pada hari Kamis Putih ini menjelang hari Jumat Agung dan Paskah. Kita akan bersama-sama merenungkan apa sebenarnya makna Kamis Putih itu dan apa hubungannya dengan Jumat Agung dan Paskah. Sebelum kita merenungkannya bersama, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami mau menghayati bersama makna Kamis Putih menjelang hari Jumat Agung dan Paskah. Kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama. Kami mohon kepadamu, tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat membaca firman-Mu dan mendengar penjelasannya, yang membuat hidup kami semakin dekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai persekutuan jemaat, saat ini kita berada dalam suasana Minggu Palmarum, atau biasa disebut dengan Minggu Palma, menjelang hari Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih merupakan hari peringatan perjamuan terakhir Yesus bersama murid dan peringatan pembasuhan kaki. Perjamuan menjadi simbol syukur dan sukacita, sedangkan pembasuhan kaki menjadi simbol hamba yang merendahkan diri dan melayani. Yesus mengajak para murid untuk bersyukur dan bersukacita karena pemulihan hubungan antara manusia dan Allah terwujud. Tirai bait suci robek dari atas ke bawah. Akses atau jalan untuk datang kepada Allah terbuka dan manusia dapat bersatu kembali dengan Bapanya. Banyak orang Kristen
atau warga jemaat yang bertanya, apa artinya? Bagaimana memahaminya? Dan cara menerapkan peringatan pembasuhan kaki. Ada pendapat yang mengatakan harus ditiru secara letterlek atau harafiah seperti apa yang tertulis. Ada juga yang mengatakan hanya sekedar tindakan simbolis, perlambang, bukan untuk ditiru secara mentah-mentah tanpa makna rohani. Pembasuhan kaki merupakan lambang kerendahan hati dan solidaritas Yesus. Ia ingin semua murid dan pengikut Yesus mengalami kemuliaannya, memikul salib, dan menjalani penderitaan bersama Yesus. Keteladanan Yesus kepada para muridnya sekaligus merupakan penolakan kebiasaan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Pembasuhan kaki biasa dilakukan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, seperti istri kepada suami, anak kepada orang tua, hamba kepada tuan, atau murid kepada guru. Tetapi Yesus sang guru justru membasuh dan mencuci kaki murid-muridnya. Inilah simbol pengampunan dan kesediaan merendahkan diri untuk melayani sebagai bentuk ketaatan Yesus kepada Bapanya. Kalau kita merasa berbahagia menjadi murid dan pengikut Yesus, maka kebahagiaan kita ialah menerjemahkan dan mengamalkan solidaritas Yesus ini, supaya solidaritas yang sudah Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya dapat diteruskan kepada generasi sesudah para murid, kepada kita sekalian. Itulah yang Yesus maksudkan di dalam bacaan kita ayat 14. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita berbahagia, Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita berbahagia jika kita melakukan seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena dapat memperingati Hari Kamis Putih sebelum Jumat Agung dan Paskah, yang memperkaya pemahaman dan wawasan kami apa sesungguhnya makna Hari Kamis Putih itu. Secara khusus, hamba-Mu sebagai gembala bersama semua pelayan-pelayan jemaat mendoakan persiapan warga sidi jemaat di rumah masing-masing untuk mengambil bagian dalam perayaan sakramen perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian
Tuhan Yesus. Berkatilah roti dan air anggur, atau apapun sebagai sarana atau materi yang akan kami makan dan minum sebagai lambang yang hidup guna menghayati karya penyelamatan Kristus yang menebus segala dosa-dosa kami. Kiranya dengan kekuatan kuasa yang ada pada roti dan air anggur ini, kami yang lemah diberi kekuatan, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang di dalam pergumulan selalu mengucap syukur dan diberi harapan adanya jalan keluar ketika kami hanya berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Inilah doa kami, ya Bapa. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.